Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau
darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini, Paskah dan Perjamuan Kudus, Minggu 4 April 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Pada hari Minggu 11 April 2021, pukul 7 pagi, akan dilaksanakan kebaktian onsite terbatas dihadiri jemaat dan juga live streaming yang dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Tuban yang ingin mengikuti ibadah tersebut, dapat mendaftarkan diri mulai hari Senin 5 April 2021 dan ditutup pada hari Sabtu 10 April 2021. Maksimal yang bisa ada onsite adalah 40 orang. Dengan syarat dan ketentuan umum yang dapat dibaca dalam warta yang sudah di-share dalam grup WA GKI Tuban. Mohon keikutsertaan seluruh jemaat dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan secara online Zoom meeting pada hari Selasa 6 April 2021 pukul 7 malam dengan tema Kebangkitan yang Membawa Perubahan, 1 Korintus 15 ayat 1-11. Mohon keikutsertaan seluruh pemuda remaja dalam persekutuan doa pemuda remaja yang dilaksanakan secara online Google Meet pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Komunitas Rekonsiliatif, diambil dari Markus 16 ayat 9-18. Ibadah Paskah anak dan wisuda anak akan dilakukan melalui media Zoom meeting pada hari ini, Minggu 4 April 2021 pukul 9 WIB. Demikian warta minggu ini selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta yang sudah di-share dalam grup WA GKI Tuban. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan," ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Kegelapan identik dengan ketiadaan, kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kita menyanyikan PKJ 88 bait 1 dan 2, Pagi Hari yang Sunyi. Di pagi hari yang sunyi, kuburnya terbukalah. Yesus Kristus Putra Allah sudah bangkit.
Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut, yang memberikan kuasa kepada kita agar kita mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam tingkah laku kita saat ini, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bersama berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyatakan pertobatan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Yesus bangkit dan memberi pengharapan. Pasca
jemaat duduk kembali. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau bangkit, yang tidak hanya menyatakan kepada kami satu pernyataan iman bahwa kematian tidak mampu menghalangi akan kasih Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan pun juga menyatakan kepada kami bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, bahkan kematian. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pun membuktikan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan dan nubuatkan, semua sudah digenapi. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kiranya ini terus meneguhkan iman percaya kami dalam kami menjalani segala tantangan dan pergumulan. Ketika Tuhan telah bersabda, Tuhan menyatakan kepada kami bahwa apa yang Tuhan sabdakan adalah iya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hanya ada dalam satu bagian saja, yaitu Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani,
Rabuni artinya guru. Ketika kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar akan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kidung Jemaat 27 yang berjudul Meski Tak Layak Diriku. Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Charlotte Elliott. Dia mengalami kelumpuhan pada usia 32 tahun. Semula dia adalah seorang perempuan yang begitu ceria, saudara. Dia penuh semangat, bahkan sangat humoris. Tetapi itu semua terenggut ketika dia mengalami kelumpuhan. Dan para ahli medis pun juga mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan akibatnya, saudara, dia stres. Dia marah. Dia selalu menyalahkan Tuhan, bahkan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi bersyukur bahwa kasih Tuhan mengubah cara pandang dia. Dan ada seorang pendeta yang mendampingi dan menyertai dan menyatakan, memberikan penghiburan. Sampai pada akhirnya Charlotte ini kembali penuh dengan semangat. Dan dia mengatakan, Charlotte, kamu dicintai apa adanya. Dan itulah yang kemudian menggerakkan iman dan dia berkarya, saudara. Walau hanya di pembaringan, dia dalam kondisi lumpuh, bahkan juga kesakitan yang dia rasakan. Bahkan satu catatan peristiwa yang dia tulis adalah dia merasa kesendirian dan kesepian yang menghantuinya. Yang membuat bahwa dia tidak bisa selalu menerima keadaan yang ada. Tapi ketika dia merasakan akan cinta kasih Tuhan, dia merasakan bahwa ada banyak orang yang juga diutus oleh Tuhan untuk hadir dalam kehidupannya, itu membuat dia merubah cara pikirnya. Dan salah satu karyanya adalah tertulis di dalam Kidung Jemaat 27. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercelah, darahmulah pembasuhku, ku datang Tuhan padamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebuah kesaksian kisah nyata yang melatar belakangi penulisan syair lagu Kidung Jemaat 27 ini. Mungkin keadaan seperti itu pula yang juga membuat kita kerap kali mengalami kegamangan, kebimbangan, dan bahkan kehilangan arah iman. Ketika kesedihan, bahkan ketika keprihatinan oleh karena persoalan hidup yang mendera, tantangan iman yang selalu menekan, keteguhan dan keyakinan akan janji keselamatan itu kemudian menjadi samar. Rasul Petrus, para murid Tuhan yang lain,
Maria Magdalena, bahkan Rasul Paulus pun menghadapi hal yang sama. Rasul Petrus yang pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Maria Magdalena yang pernah terjatuh di dalam dosa. Bahkan Rasul Paulus adalah orang yang punya kehausan untuk bagaimana dia bisa menghilangkan nyawa para pengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika peristiwa kebangkitan Yesus, perilaku dan keyakinan lama mereka diubah menjadi baru. Bahkan Petrus dengan lantang berdiri dan bersaksi di depan orang-orang Yahudi dan menyampaikan berita bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia. Dia tidak memilah-milah manusia menurut ukuran manusia. Allah mengasihi semua orang. Segala bangsa yang takut akan Dia mau menjalankan kebenaran berkenan di hadapannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Bahkan dia menuntun seorang Yahudi untuk menerima akan iman dan percaya kepada Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pengalaman yang dialami oleh Petrus, pengalaman yang dialami oleh Maria Magdalena, dan bahkan juga pergumulan yang Paulus rasakan. Petrus memahami semakin lama semakin dia bisa mengerti peristiwa pengalaman masa lalu, apa yang Tuhan Yesus teladankan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, bahkan juga keberadaan dirinya, cara pandang dia yang melihat Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan. Sehingga pernah dalam pengalaman Petrus dia menarik Yesus ke samping dan mengatakan bahwa sekali-kali itu tidak boleh ada dalam pikiranmu ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Ia akan menderita. Belum lagi pengalaman Petrus yang bersama dengan Yesus ketika dia melihat seorang perempuan Samaria, di mana Allah yang mengangkat perempuan Samaria untuk itu menjalankan misi, dan banyak pengalaman yang Petrus lihat. Maria Magdalena, dan cukup menarik saudara, dalam banyak kitab Injil, hampir semua kitab Injil menampakkan peran Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain yang terlebih dahulu menjenguk kubur Yesus. Kenapa bukan murid-muridnya? Kenapa bukan Petrus dan murid-murid lain yang terlebih dahulu menjenguknya? Seperti yang tertulis dalam bacaan kita pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena dan perempuan lain adalah orang pertama yang menjenguk kubur Yesus. Maria Magdalena pula lah yang pertama kali ditemui oleh Yesus yang bangkit. Bahkan dalam kesedihan yang begitu dalam, Yesus memanggil namanya Maria. Seketika itu pula terjadi perubahan. Suasana hatinya berubah dari kesedihan, kegetiran menjadi kesukacitaan. Maria Magdalena yang pertama kali oleh karena kesedihan dia melihat bahwa sosok laki-laki yang ada di hadapannya dianggap sebagai penjaga taman dan bertanya, jikalau Tuhan tahu atau menyembunyikan tubuh jasad Yesus di mana, kasih tahu. Tapi ketika Yesus menyapa Maria dengan memanggil namanya Maria, respon Maria Magdalena bukan lagi menyapa laki-laki itu sebagai penjaga taman. Dia menyebut Yesus sebagai Rabuni, sebagai guru. Ada perubahan yang terjadi, saudara.
dari kegetiran, kesedihan yang melingkupi sehingga tidak melihat Yesus yang di depan mata. Tapi ketika disapa secara personal, secara pribadi, ada perubahan di sana. Dan Tuhan menyatakan, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, Maria Magdalena sungguh memegang Yesus yang bangkit. Namun Yesus menghendaki agar bahwa dia tidak memegang atau tidak menahannya, sebab dia harus pergi memberitakan kepada murid-murid yang lain. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa diawali oleh karena kebangkitan Yesus dan kemuliaan Yesus pada para murid menjadi anak-anak Allah dan Bapa menjadi saudara Yesus yang bangkit. Walaupun dilarang untuk menyentuh, namun Maria itu mengalami satu perubahan oleh karena sapaan yang disapakan Yesus kepada dirinya. Dan bahkan ketika dia menyampaikan kepada para murid, Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Setelah perubahan yang luar biasa. Ada luapan hati yang berbahagia. Dan luapan itu membuat orang ringan melangkah dan bahkan orang dengan sukacita menceritakan ulang peristiwa besar dalam hidupnya. Maria yang telah berjumpa dengan Yesus, Maria yang telah diubahkan, Maria yang kemudian pergi menceritakan kepada saudara-saudara Yesus dan mengatakan kepada mereka dan ia melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan perubahan, pengalaman perubahan yang dialami oleh Petrus, perubahan pengalaman yang dialami oleh Maria Magdalena, mendorong setiap orang yang melihat, yang merasakan akan peristiwa Paskah untuk kembali melakukan sebuah rekonstruksi ulang akan iman mereka. Merubah akan kehidupan lama untuk ada di dalam sebuah kehidupan iman yang telah disapa dalam peristiwa Paskah. Maka saudara, seperti tadi dikatakan bahwa tanpa Paskah iman orang percaya itu akan sia-sia. Tanpa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, iman orang percaya itu akan sia-sia. Karena apa? Karena nabi, guru, Tuhan mereka mati. Sama seperti manusia yang lain. Apa yang pernah dinubuatkan oleh Tuhan itu menjadi sebuah kata omong kosong. Karena dia mengalami kematian. Tapi peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sebuah titik balik iman bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada setiap orang yang menyerahkan diri dan bahkan juga memberikan kekuatan bagi orang yang mau terlibat di dalam karya keselamatan. Dan itu dibuktikan gitu ya, oleh para murid yang lain. Rasul Paulus pun, ya, bahkan kalau kita melihat dalam perjalanan kisah Paulus yang diselamatkan, yang dia dulu menjadi penghina dari Yesus dan juga penganiaya mereka yang percaya kepada Yesus, yang kemudian diubah. Tugas panggilan untuk menyatakan Injil itu menjadi sebuah tugas yang dilakukan dalam kesukasitaan. Dilakukan dalam kegembiraan, dilakukan dalam kebahagiaan. Dia tidak lagi dibatasi ataupun dikuasai oleh karena kebencian. Dia tidak lagi dikuasai oleh amarah untuk menyakiti orang lain. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi seorang yang
penuh perhatian, bahkan dia melepaskan segala kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan kekuasaan dunia yang sebelum itu dia harapkan. Dia murid dari imam besar, tokoh besar, Gamaliel. Dia seorang Yahudi, dia seorang Sanhedrin. Dia punya kedudukan yang luar biasa, saudara. Apalagi dia punya kuasa untuk menganiaya dan membawa hukuman dan bahkan memerintahkan hukuman mati. Belum lagi dia punya kewarganegaraan Romawi. Jauh lebih tinggi statusnya dari dia orang sebagai Yahudi. Dia dihormati sebagai orang Romawi. Jadi kekuasaan dunia yang sebelumnya itu dia gapai, dia raih, ketika berjumpa dengan Yesus semua dia tanggalkan. Setelah dia mengenal akan Yesus, fokus apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus adalah hanya kepada Yesus dan keselamatan semua orang. Nah, jadi ini merupakan sebuah pengalaman rohani para pengikut Tuhan yang menjadi saksi hidup. Bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, yang sesungguhnya saudara itu mampu dan dapat menolong kita sebagai orang percaya akan peristiwa kebangkitan, memberikan kepada kita sebuah pengalaman dan bahkan pengharapan baru. Ketika kita mengenal akan Yesus, akan mengenal kuasa kebangkitannya, biarlah rasa syukur, rasa sukacita, cara pandang yang lebih luas, yang tidak hanya ansih untuk diri, tetapi juga untuk banyak orang, berusaha hidup dalam kesetaraan dengan orang lain, bagaimana mengasihi Tuhan dan juga memanusiakan manusia. Biarlah hal-hal itu menjadi satu pendorong bahwa sesungguhnya kita semua adalah manusia-manusia Paskah. Manusia-manusia yang tidak hanya melihat akan peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi adalah manusia-manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan bahkan kita hidup menyaksikan dan memberlakukan kasih Tuhan itu dalam seluruh tatanan kehidupan kita. Selamat Paskah dan selamat menjadi manusia Paskah. Amin. Dengan sikap diri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan KJ 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya.
Silahkan jemaat duduk kembali. Kita akan bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kebahagiaan kami di dalam kami merayakan akan peristiwa Paskah tidak hanya berhenti pada hari ini dan saat ini, tetapi biarlah kebahagiaan itu terus membawa perubahan dalam kehidupan kami, membawa pertobatan yang sungguh dalam hidup kami. Jikalau kami yang masih pada saat ini masih bergumul, masih ada di dalam kehidupan yang penuh dosa, kami memohon pengampunan Tuhan dan biarlah kami hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam keyakinan, kekuatan, iman percaya kami bahwa Tuhan terus menggenapi, Tuhan menyatakan akan setiap apa yang telah Tuhan firmankan. Tuhan tidak pernah akan ingkar janji bahwa Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu beserta. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang saat ini ada di dalam pergumulan, kami yang ada dalam kelemahan tubuh, dan kami juga berdoa untuk Pak Yance secara khusus. Tuhan berikan kekuatan, keyakinan iman, bahwa Tuhan berkuasa untuk mampu menyembuhkan dan memulihkan. Dan biarlah setiap kami terus bertautan dengan Tuhan dalam kehidupan. Kami yang berjuang oleh karena pekerjaan, kami yang berjuang oleh karena masa depan, bahkan juga untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, menjalani pola-pola yang baru di dalam pengajaran, bahkan juga dalam hidup berelasi kami dengan orang lain, yang mungkin kami anggap sebagai satu hal yang tidak biasa dan menyulitkan, memberi beban, bahkan juga membuat kami menderita oleh karenanya. Biarlah kami jalani, biarlah kami hayati sebagai bagian kami untuk memelihara kehidupan sama seperti Engkau. Tolonglah kami dan berkati kami. Dalam hidup bergereja kami pun, Tuhan menolong, menyertai, memimpin dan membimbing kami, walaupun dalam keterbatasan perjumpaan-perjumpaan yang ada. Tapi kiranya biarlah iman kami tetap menyatu di dalam Engkau, bahkan kami tetap mengasihi Tuhan dimanapun kami berada dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Tuban secara khusus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seru doa dan permohonan syafaat kami ini. Amin. Tibalah kita untuk memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Terambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberi melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban nomor 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Mari jemaat kita menyanyikan NKB 196 bait 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau seret beban, ada damai sejahtera makan.
singgah serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini, hari perayaan Paskah ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah masing-masing kami berikan Tuhan, berkati setiap apa yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami, agar kami boleh semakin memuliakan Engkau. Tuhan berkati juga majelis yang mengelolanya, agar diberikan hikmat di dalam pengelolaannya, dan biarlah setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan bisa kami gunakan dan manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, terutama di jemaat gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu di terang budaya maut hilang, kala sudah setaruh Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sahabat-Mu. Hidup mati kami mengalami perlindungan-Mu tetap, nanti gurun dunia dijalani, masa duka pun genap. Sungguh indah hari perhentian, menyudahi malam kematian, saat kami menyembah Dikau di terang baka. Terimalah akan berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.